Di awal film, diperlihatkanlah seorang laki-laki yang bernama Radek. Dia adalah mantan agensi AI yang sedang berkunjung kepada seorang jurnalis terkenal bernama Greg Becker untuk menguak kasus tentang pembunuhan berantai. Semua fakta, data, dan semua barang bukti telah diberikan kepada jurnalis tersebut untuk dipublikasikan. Akan tetapi Radek mempunyai niat yang jahat untuk bisa mempublikasikannya secara brutal dan langsung membunuhnya. Selang beberapa lama kemudian, pembunuhan tentang jurnalis tersebut langsung diangkat ke sosial media TV internasional. Tentunya semuanya menjadi kacau balau. Di sanalah mereka semua mempunyai niat yang buruk kepada si AI yang telah membunuh jurnalis tanpa sebab, dan semuanya menjadi konflik yang besar. Lalu kemudian kita diperlihatkanlah markas CIA yang sedang diobrak-abrik tentang kasus pembunuhan itu, karena mereka semua tidak merasa bahwa telah mengirimkan seorang agen untuk bisa membunuh jurnalis. Pasti ini adalah fitnah yang telah disebarkan oleh orang lain. Maka salah satu dari mereka yang bernama Cat, dia adalah salah satu agen yang akan melakukan mata-mata terhadap tentang pembunuhan itu dan memeriksa semua stasiun CCTV yang berada di sana. Akhirnya dia menguak tentang sesuatu, bahwa seseorang yang telah mati ternyata hidup kembali. Kemudian keesokan harinya, Cat pun langsung mengunjungi atasannya yang bernama O'Malley untuk melaporkan bahwa semuanya telah menjadi kejadian yang sangat janggal. Seseorang yang bernama Victor Radek yang telah mati 18 bulan yang lalu ternyata hidup kembali dan sedang melakukan penyerangan terhadap kita semuanya, berlaku tentang nama CAI. Lalu kemudian di sisi lain kita diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama File. Dia adalah mantan agensi AI yang sudah lama pensiun dan sekarang berprofesi menjadi tukang bangunan. Kini File pun akan bekerja di suatu konstruksi untuk bisa menafkahi hidupnya, dan dia pun langsung bekerja sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ketika waktu menunjukkan pukul 12 siang, maka File pun memutuskan untuk rehat sejenak dari pekerjaannya. Akan tetapi tiba-tiba saja dua agensi AI datang menemuinya untuk bisa melakukan perbincangan tentang pembunuhan berantai, yaitu yang dilakukan oleh Radek. Nah, mereka semuanya mengetahui bahwa Radek telah meninggal ketika 18 bulan yang lalu dan meminta kepada File untuk bisa menguak kasus seperti ini. Akan tetapi File langsung menolak mentah-mentah karena dirinya bukan agen lagi dan dia sekarang adalah tukang bangunan. Memang betul, File telah meninggalkan CI dan dia bekerja menjadi tukang bangunan sampai larut malam. Akan tetapi ketika dia sedang terdiam dan merenung tentang masa lalu, di mana Radek bersama File adalah teman yang sangat akrab sekali, bahkan keluarganya sangatlah menginginkannya. Ketika itu tiba-tiba saja ada seseorang yang menyerang. Singkat waktu, File pun berubah pikiran karena kelompok yang telah menyerangnya adalah anak buah dari Radek, memberikan pesan kepada File untuk tidak mengganggunya. Nah, mereka berdua pun antara Kate bersama File pun langsung melakukan perbincangan dan mereka setuju untuk melakukan misi yang paling penting ini, dan mereka langsung melakukan persiapan untuk berangkat menuju suatu tempat dan akan menjemput Radek, di mana kasus pembunuhan berantai ini harus berakhir. Mereka pun masuk ke dalam pesawat yang telah disediakan oleh CAI untuk mengunjungi tempat yang paling berbahaya di dunia ini. Mereka pun langsung berangkat. Time to wake up. We're landing. Lama dalam perjalanan, akhirnya File bersama Cat pun tiba di suatu tempat dan langsung disediakan sebuah kendaraan oleh agensi AI. Mereka berdua langsung melakukan perjalanan yang sangat panjang. Akan tetapi File pun melakukan pembelokan untuk bisa mengunjungi temannya dan akan mengambil beberapa fasilitas, dan mereka pun langsung bergegas. What is going on?
Disinilah File langsung menceritakan kepada Patricio untuk bisa melakukan persiapan yang sangat ketat karena akan memburu seorang agen CIA yang sudah lama mati 18 bulan yang lalu dan telah hidup kembali. Karena seseorang yang bernama Victor Radek adalah agen CIA yang paling berbahaya, mereka semua harus bisa mempersiapkan dengan amat sentosa supaya tidak ada kesalahan. Semua fasilitas, senjata, kendaraan, dan semua yang telah dibutuhkan oleh File sudah disediakan oleh Patricio untuk bisa melakukan misi yang paling berbahaya ini. Mereka pun langsung bergegas karena akan menuju ke suatu tempat. Hey, Rabbit! Thank you, Patricio. Singkat waktu, akhirnya File bersama Cat pun tiba di sebuah hotel yang sangat mewah. Mereka berdua langsung melakukan persiapan di tempat ini untuk bisa menjalankan misi yang sangat penting. Maka File pun menyuruh kepada Cat untuk mandi terlebih dahulu karena dirinya sudah tidak mandi selama berhari-hari. Vale? Oh, ternyata itu hanyalah alasan File saja supaya bisa keluar dari hotel, dan dia langsung datang ke suatu tempat sambil membayangkan tentang masa lalu di mana Radek dan keluarganya adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Akan tetapi entah apa yang terjadi, kini dia sudah menjadi buronan yang paling dicari oleh seluruh dunia. Nah, di sana mereka berdua, Radek bersama File itu adalah sahabat sejati dan saling melengkapi satu sama lain ketika sedang bekerja di CIA, karena mereka berdua adalah agen yang paling ditakuti di seluruh dunia. Dan File pun langsung melakukan hal yang sangat mengerikan untuk bisa memberikan kode kepada Radek. Singkat waktu, maka File pun datang ke galeri seni untuk bisa mengunjungi seseorang yang telah menjadi ketua stasiun ketika di CIA. Ya, dia adalah orang yang bernama Tae yang sedang melakukan perbincangan bersama orang-orang penting di tempat ini, dan langsung diseret oleh File untuk bisa melakukan perbincangan tentang Radek yang telah hidup kembali setelah 18 bulan dia mati. Nah, di sana mereka berdua langsung melakukan perbincangan untuk bisa mengunjungi seseorang mungkin bisa bermanfaat, yaitu temannya yang bernama Stan, tapi dia sudah menjadi berbahaya. Sesuai dengan instruksi dari Tae, maka File pun datang ke klub ajeb-ajeb untuk bisa mengunjungi temannya yang bernama Stan. Akan tetapi kini Stan sudah berbeda. Dia sudah menjadi ketua klub dan sedang melakukan perbincangan bersama kawan para bondon yang ada di tempat ini, karena dia adalah bos sejati di tempat ini. Nah, mereka berdua langsung melakukan perbincangan untuk bisa menemukan seseorang yang bernama Victor Radek. Pastinya dia tidak akan bisa melakukan semua ini tanpa bantuan dari luar. Akan tetapi Stan langsung saja memperingatkan kepada File untuk bisa diam saja dan jangan bermacam-macam, karena ini semuanya sudah kami atur. Akan tetapi File tidak terima, akhirnya langsung adu jotos. Untung saja di sana Kite pun datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan File dari para pembunuh yang telah mengejarnya, para mafia termasuk juga orang-orang yang paling bengis. Dan di sana mereka pun telah mendapatkan sebuah pelacakan dari GPS untuk bisa mengetahui rumah Stan. Nah, di sanalah mereka langsung berkunjung ke tempat tersebut. Singkat waktu, mereka berdua telah tiba di rumah Stan, yang kebetulan Stan bersama para konco-konconya akan pergi keluar. Dan ini adalah kesempatan yang besar bagi File bersama Cat untuk bisa memasuki rumah Stan, dan mereka akan mendapatkan sebuah informasi, mungkin saja Radek juga ada di tempat ini. Ketika itu File bersama Stan pun langsung membuka semua berkas dan mencari tentang sesuatu, dan di sana kita melihat bahwa File telah menemukan sebuah petunjuk di mana ada
pada tembok yang baru saja disemen dan langsung dibuka oleh File. Dan ternyata ketika tembok itu dibuka, ada sebuah berkas yang menunjukkan tentang banyak sekali pembunuhan. Salah satunya adalah jurnalis yang pernah dibunuh oleh Radek. Ketika membaca semua berkas dan semua orang yang telah dibunuhnya, tiba-tiba saja ada orang yang datang. Pertarungan yang paling brutal, akan tetapi File berhasil mengalahkannya dan mereka berdua lolos dari kematian. Singkat waktu, File bersama Cat pun keluar dari rumahnya Stan dan mendapatkan sebuah informasi di mana target dan jadwal Radek untuk bisa melakukan pembunuhan berantai telah diketahui oleh mereka berdua, termasuk juga tempat situasi apapun yang telah terjadi. Akhirnya File pun telah mengusung untuk bisa membuat rencana. Mereka pun harus cepat-cepat bergegas. Selang beberapa hari kemudian, di mana ini adalah hari Radek akan melakukan aksinya, melakukan pembunuhan berantai di target berikutnya. Cat bersama File pun sudah bersiap-siap di tempat ini untuk bisa meringkus dan dibantu oleh Patricio. Akan tetapi entah apa yang difikirkan oleh File dan dia menghubungi seseorang. Pastinya orang tersebut adalah yang sudah disembunyikan oleh File yang bernama Radek, di mana mereka berdua saling melakukan komunikasi untuk bisa melakukan perbincangan secara serius, di mana sahabat sejati akan bertemu di tempat ini untuk bisa menyadarkan Radek apa yang akan dilakukannya. Akan tetapi semuanya telah kacau karena banyak sekali orang yang demo. Fail. Fuck! Di dalam kejadian ini, walaupun File bisa meringkus Radek, akan tetapi sayang sekali Radek berhasil lolos dan meninggalkan sebuah tablet yang akan diperiksa oleh Patricio. Semua kegiatan ini, semua polisi sudah datang untuk bisa mengamankan orang-orang yang demo. Mau tidak mau, File bersama Cat pun harus bisa nyusur terlebih dahulu dan akan bersembunyi untuk bisa mengobrol dengan empat mata bersama Cat karena misi mereka di sini telah gagal. Semuanya telah menjadi kacau. Salah satunya adalah orang yang telah mendapatkan pemburuan dan Radek berhasil membunuh orang tersebut. Semuanya harus kita sembunyikan, apalagi dari agensi AI yang berada di pusat. Akan tetapi Cat pun tidak mau semuanya harus bisa jelas, termasuk juga File harus bisa konfirmasi. Dan tadi teleponnya ditutup, mereka berdua pun saling adu bacot. Kemudian kita akan mengingat masa lalu kembali, di mana Radek bersama File telah mendapatkan sebuah misi dan misi ini saling berbahaya sekali dari agensi AI. Maka Radek pun langsung menitipkan keluarganya kepada File untuk bisa menjaganya dengan nyawa File. Akan tetapi sayang sekali ketika mereka berdua sedang melakukan janji, nah keluarga Radek telah dibunuh. Singkat waktu, keesokan harinya kita diperlihatkanlah File yang sudah bersiap-siap untuk menjalankan misi. Akan tetapi Cat masih saja marah kepada File karena telah mengabaikan semua instruksinya. Maka Cat pun langsung mengancam File dengan menodongkan sebuah senjata karena mungkin saja File telah bekerja sama dengan Radek dan mengabaikan misi AI. Akan tetapi File mengatakan dan menenangkan Cat untuk bisa bersama-sama dan kita semuanya harus bisa menyelesaikan misi ini. Lalu kemudian tidak terasa malam pun telah tiba. Mereka berdua akan mengunjungi temannya yang bernama Patricio dan akan mengambil tablet yang telah diretasnya. Akan tetapi suasana menjadi hening, pasti semuanya tidak ada yang beres. Di sana maka File pun langsung melihat-lihat semua situasi dan keadaan di tempat ini untuk bisa mencari Patricio. Alangkah terkejutnya, mereka berdua telah tercengung karena Patricio telah meninggal. Stop the bait.
Tanpa diduga, ternyata Patricio sudah dihajar oleh seseorang sampai mati, bahkan disimpan sebuah bom untuk mendapatkan sebuah jebakan. Ketika mereka semua sedang merenung, tiba-tiba saja banyak sekali orang yang datang membawa peralatan dan senapan yang sangat lengkap untuk bisa memburu File bersama Cat. Dengan demikian, mereka semuanya sudah panik. Nah, perang pun langsung dimulai. Sayang sekali ketika melakukan adu mekanik, tiba-tiba saja Stan bersama para konco-konconya telah menangkap Cat dan langsung disandra oleh mereka semua. Mau tidak mau, File pun harus bisa menyerah dan membuang senjatanya. Akan tetapi File mengatakan kepada Stan untuk bisa melepaskan Cat karena dia tidak ada hubungannya, dan File pun langsung memerintahkan kepada Cat untuk pergi. Setelah Cat pergi, maka File pun mempunyai rencana untuk bisa menghabisi mereka semuanya. Ketika itu lalu tiba-tiba memang tanpa diduga, ternyata File telah menyembunyikan bom di bajunya. Ketika itu langsung diledakkan kepada Stan bersama para konco-konconya. Mereka pun telah selamat. Singkat waktu, mereka pun telah bergegas untuk menuju bandara karena Radek telah membuat informasi bahwa dia akan melepaskan semua target pembunuhannya jika dibayar 100 juta dolar. Mau tidak mau, mereka pun harus bisa berkumpul bersama O'Malley untuk bisa melakukan rapat paripurna. Mereka pun harus terus berangkat. Selang beberapa lama kemudian, File dan Cat sudah berada di markas CIA untuk bisa memberikan semua informasi kepada O'Malley. Akan tetapi sayang sekali O'Malley sudah mengetahui bahwa File sering melakukan kontak bersama Radek, dan ini sudah menjadi kesalahan yang paling fatal. Mau tidak mau, File pun langsung dipecat dan dibebas tugaskan oleh O'Malley. Nah, di sanalah mereka berdua saling bertatap-tatapan, dan mau tidak mau File pun harus pergi. Singkat waktu, uang 100 juta yang akan bebaskan semua target pembunuhan dari Radek dan langsung dimasukkan ke dalam chip, dan semua tugas diberikan kepada Cat. Maka Cat pun harus bisa berangkat dan memberikan uang 100 juta dolar itu kepada Radek di suatu tempat. Copy that. Sesuai dengan instruksi dan arahan, maka Cat pun datang ke suatu tempat untuk bisa mendapatkan sebuah petunjuk, dan di dalam fotonya terdapat sebuah gambar dalam bangunan, dan bangunan tersebut menunjukkan tempat yang harus dikunjungi oleh Cat. Di sana Cat pun langsung mengunjungi tempat tersebut untuk bisa menemukan Radek dan memberikan uang 100 juta dolar itu. Akan tetapi ada sesuatu yang terjadi, lalu tiba-tiba oh, ternyata itu adalah File yang akan menyelamatkan Cat karena pastinya ini semua adalah jebakan. Maka langsung saja File pun melanjutkan misi yang akan diberikan oleh Cat untuk bisa memberikan uang 100 juta dolar kepada Radek. Bukan untuk dimiliki, tetapi untuk bisa menyelamatkan teman tercintanya, yaitu adalah Radek. Singkat waktu, ketika uang tersebut langsung ditransfer kepada Radek, maka Radek pun langsung memberikan pesan kepada seseorang yang telah mentransfer uang tersebut, khususnya kepada File. Dan semuanya telah jelas sekali bahwa semuanya telah melakukan balas dendam ini bukan hanya untuk uang, tetapi untuk kemanusiaan. Maka disinilah jebakan pun telah dimulai. Goodbye, Vale. Betul saja, ternyata tempat ini telah dikunci oleh Radek dari kejauhan, dan tanpa diduga di bawah meja ada sebuah bom. Maka File pun harus bisa bergegas untuk berlindung, langsung saja meledak.
Memang kejadian yang sangat brutal. Ketika itu Faye langsung memeriksa kendaraan Radek dan Radek telah kabur. Singkat waktu di suatu tempat demo massa yang telah bergubar-gubar dan langsung melihat bahwa Menteri Luar Negeri telah melakukan aksinya, dan di sana juga kita melihat bahwa Radek sudah ada di tempat itu untuk bisa membidik Menteri Luar Negeri. Maka Faye pun langsung bergegas, lalu tiba-tiba Grizzly Pie. ya, kejadian yang sangat memilukan, tetapi untungnya Faye telah berhasil diselamatkan oleh para agen CIA dan langsung dibawakan ke sebuah puskesmas terdekat supaya bisa diberikan perawatan. Di sana juga ada O'Malley dan langsung meminta maaf kepada Faye yang telah berburuk sangka. Semuanya telah aman sentosa. Selang beberapa hari kemudian, terlihatlah Tae terkejut ketika Faye datang ke rumahnya dan langsung menanyakan tentang Radek dan situasi yang telah dimilikinya. Nah, usut diusut ketika telah diselidiki bahwa Tae bersama Radek telah bekerja sama untuk bisa menghancurkan CIA. Nah, mereka berdua langsung melakukan perbincangan yang sangat panas sekali karena mereka berdua telah melakukan saling percaya. Tetapi sayang sekali di sana Tae telah mengkhianatinya, mengatakan bahwa semua ini adalah kita semua harus bisa bebas dan mendapatkan keuangan yang sangat banyak, dan alhasil di luar sana sudah banyak sekali orang yang akan memburunya. Dan Tae pun langsung mengancam Faye untuk bergegas dan siap-siap untuk mati. Maka disinilah mereka pun langsung adu jotos. Goodbye, Vale. Untung saja di sana ada Cat dan langsung menolong ketika Faye sangatlah kewalahan untuk bisa menyelamatkan diri, dan akhirnya Tae pun telah mati di tempat. Mereka semuanya telah menyelesaikan misi untuk bisa menyelamatkan CIA, termasuk juga para target yang akan dibunuh oleh Radek. Maka semuanya telah selesai. Semua kisah yang sangat menyedihkan ini sangatlah memilukan bahwa balas dendam tidaklah baik untuk kita semuanya. Maka film pun tamat. Bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sangatlah memilukan sekali. Hikmah yang bisa kita ambil dalam perjalanan hidup ini adalah ketika kita mendapatkan sebuah jabatan, jangan lupa bisa menghormati bawahan, karena bisa jadi bawahan tersebut adalah orang yang paling kita benci. Walaupun dibenci, mereka semuanya mempunyai hati. Nah, sesuai dengan perjanjian kita semuanya bahwa memang balas dendam tidaklah baik untuk melakukan kehidupan, karena semuanya pasti ada karma. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian semuanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bye-bye.